Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Amdimas. Baiklah, kali ini saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammad Nasir, Bukit Tinggi. Kali ini kita akan berbicara tentang pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat, serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Nah, sebelum kita berbicara tentang pemikiran seorang Muhammad Nasir, tentu kita perlu terlebih dahulu mengenal sosok siapa sih Muhammad Nasir itu, begitu ya. Nah, Muhammad Nasir adalah seorang tokoh besar di Sumatera Barat atau di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, yang dikenal sebagai ulama, intelektual muslim, negarawan, dan pejuang kemerdekaan. Ia lahir di Alan Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli tahun 1908. Kemudian beliau wafat di Jakarta pada tanggal 6 Februari tahun 93. Jadi tepatnya pada usia 85 tahun beliau meninggal dunia. Dan dalam sepanjang hidup beliau, seorang Muhammad Nasir itu mengabdikan diri sebagai perjuangan dalam berbagai bentuk perjuangan Islam atau persatuan bangsa dan pembangunan moral masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, bagaimana sih latar belakang pendidikan dan intelektual seorang Muhammad Nasir, begitu ya? Ya, Muhammad Nasir dikenal sebagai sosok yang memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kuat, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Ya, beliau menempuh pendidikan di sekolah Belanda pada saat itu seperti HIS dan MULO, kemudian melanjutkan ke AMS di Bandung. Selain itu, Nasir juga memperdalam ilmu keislaman secara otodidak dan melalui bimbingan para ulama, khususnya Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis pada saat itu. Kemudian Muhammad Nasir ini juga melakukan kombinasi antara pendidikan Barat dan pemahaman Islam yang mendalam, yang menjadikan Muhammad Nasir seorang intelektual muslim yang sangat rasional, kritis, dan juga terbuka terhadap pemikiran modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran-ajaran keislaman. Bagaimana sih perihal peran dalam perjuangan bangsanya? Ya, Muhammad Nasir berperan penting dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan. Ia aktif dalam dunia politik melalui Partai Masyumi dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1950 sampai tahun 1951, selama 1 tahun gitu ya. Nah, salah satu kontribusinya yang paling monumental adalah terkait dengan mosi integral Nasir pada tahun 1950 yang berhasil mengembalikan Indonesia dari bentuk negara federal atau RIS pada saat itu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada saat ini. Nah, peran tersebut menunjukkan bahwa komitmen Nasir yang kuat terhadap persatuan dan keutuhan bangsa, serta kemampuannya memadukan kepentingan nasional dalam nilai-nilai keagamaan. Seorang Muhammad Nasir juga dikenal sebagai tokoh dakwah dan pemikir Islam. Ya, selain sebagai negarawan, Muhammad Nasir juga dikenal sebagai tokoh dakwah dan pemikir Islam. Ia aktif dalam menulis artikel, buku, dan esai yang membahas tentang hubungan Islam dengan negara, pendidikan, dan peradaban. Bagi seorang Nasir,
dakwah bukan hanya dilakukan melalui mimbar saja, tapi juga melalui pemikiran, tulisan, dan keteladanan sikap. Kemudian juga setelah itu, setelah beliau tidak aktif lagi dalam politik praktis, Muhammad Nasir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau disingkat dengan DDII pada tahun 1967. Melalui lembaga ini, ia fokus pada pengembangan dakwah, pendidikan kader ulama, dan juga pembinaan umat Islam di berbagai daerah. Luar biasa sekali seorang Muhammad Nasir. Nah, bagaimana sih terkait dengan kepribadian dan keteladanan seorang Muhammad Nasir? Tentu kita penasaran gitu ya. Muhammad Nasir ini dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana, jujur, dan juga punya integritas yang tinggi. Ia hidup, seorang Nasir itu hidup jauh dari yang namanya kemewahan. Meskipun pernah menduduki jabatan tinggi di sebuah negara, menjadi seorang menteri, beliau itu jauh dari yang namanya dengan kata mewah ya, kemewahan begitu ya. Sikap istiqomah, keteguhan prinsip, serta keberanian dalam menyampaikan kebenaran menjadikan seorang Muhammad Nasir sebagai teladan moral bagi bangsa Indonesia ini. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi dialog dan toleransi, serta menolak yang namanya kekerasan dan pemaksaan dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama. Nah, bagaimana sih tentang pengakuan dan warisan pemikiran seorang Muhammad Nasir? Gitu ya. Atas jasa dan kontribusinya bagi bangsa dan umat, Muhammad Nasir dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2008. Ini menandakan bahwa warisan pemikiran seorang Muhammad Nasir masih relevan hingga saat ini, terutama dalam hal yang berhubungan dengan Islam dan negara, dengan agama dan negara seperti itu, terutama Islam. Tentang pentingnya persatuan bangsa serta pembangunan umat Islam yang berilmu dan berakhlak. Memang secara keseluruhan Muhammad Nasir merupakan sosok pemimpin yang memadukan keulamaan, sosok ulama, kemudian intelektualitas dan kenegarawanan. Ia tidak hanya dikenang sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam membangun bangsa dan umat yang bermartabat. Nah, kita masuk nih kepada tab berikutnya ini tentang bagaimana sih pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat gitu ya. Tentu kita menjadi penasaran ya. Nah, baru setelah kita mengenal sosok seorang Muhammad Nasir, baru kita masuk kepada tentang bagaimana sih kita setelah kita kenal orangnya, baru kita melihat tentang bagaimana pemikiran seorang Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat. Ya, tentu kita penasaran gitu ya. Nah, pemikiran Muhammad Nasir tentang bangsa dan negara. Muhammad Nasir merupakan salah satu, seperti yang kita bilang di awal tadi, merupakan salah satu tokoh intelektual dan negarawan Indonesia yang memiliki pemikiran mendalam mengenai hubungan antara agama, dalam hal ini konteksnya Islam, bangsa dan negara. Bagi seorang Nasir gitu ya, Islam tidak hanya dipahami sebagai agama dalam pengertian ritual semata, melainkan sebagai sistem nilai yang komprehensif dan mampu menjadi landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga Muhammad Nasir, beliau menegaskan bahwa negara bukan tujuan akhir, melainkan negara hanyalah alat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jadi negara itu, kata Nasir, mempunyai fungsi untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, beliau menolak
dikotomi tajam antara agama dan negara. Jadi tidak boleh dipisah antara agama dan negara, kata Nasir. Dia harus saling berkolaborasi. Dalam pandangannya, nilai-nilai Islam dapat hidup dan berfungsi dalam negara dan bangsa tanpa harus mendirikan negara teokrasi. Hal ini terlihat dari sikap Nasir yang menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada saat ini. Selama dalam NKRI itu, kata Nasir, selama dalam NKRI itu terdapat nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemanusiaan tetap dijunjung tinggi dalam yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemikiran ini tentu menunjukkan bahwa Nasir memiliki pandangan yang moderat dan kontekstual. Ia tidak memaksakan bentuk negara Islam secara formal, tetapi lebih menekankan pada substansi nilai Islam dalam praktik penyelenggaraan sebuah negara. Yang terpenting itu adalah substansi nilai Islam itu terdapat di dalam menyelenggarakan sebuah negara. Jadi tidak harus secara formal Islam itu terbentuk, tidak memaksakan negara Islam secara formal, kata Nasir. Jadi yang penting itu adalah substansi nilai Islam itu terdapat dalam praktik penyelenggaraan negara. Nah, terus bagaimana sih tentang pemikiran Muhammad Nasir tentang umat Islam, ya? Dalam konteks umat, Muhammad Nasir menaruh perhatian besar pada persoalan pendidikan, dakwah, dan persatuan umat Islam. Menurut Nasir, kemunduran umat Islam bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, melainkan oleh lemahnya pemahaman dan pengalaman ajaran tersebut dalam kehidupan nyata. Nasir menekankan pentingnya pendidikan Islam yang integral, yaitu pendidikan yang mengembangkan akal, akhlak, dan spiritualitas secara seimbang. Beliau percaya bahwa umat Islam yang berilmu dan berakhlak akan mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara ini. Selain itu, kata Nasir, beliau sangat menekankan ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat. Ia menentang atas yang namanya fanatisme sempit. Dia menentang perpecahan internal. Beliau menentang konflik ideologis, yang mana hal-hal tersebut dapat melemahkan posisi umat Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Bagi Nasir, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar saja, tetapi harus dikelola dengan sikap saling menghormati dan mengedepankan kepentingan umat secara keseluruhan. Nah, bagaimana sih sikap kebangsaan seorang Muhammad Nasir gitu ya? Salah satu kontribusi besar Muhammad Nasir bagi bangsa Indonesia ini adalah gagasan dan perannya dalam Mosi Integral Nasir tahun 1950. Melalui mosi ini, Indonesia berhasil kembali ke bentuk negara kesatuan setelah sebelumnya berbentuk negara federal. Hal ini menunjukkan komitmen kuat seorang Nasir terhadap persatuan dan keutuhan bangsa. Kemudian juga pemikiran terkait kebangsaan seorang Muhammad Nasir itu mencerminkan nasionalisme yang religius, yaitu nasionalisme yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Beliau memandang bahwa mencintai tanah air merupakan bagian dari tanggung jawab moral umat Islam
selama kecintaan tersebut tidak melahirkan sikap kaufinistik ya, atau sikap menindas pihak lawan. Jadi yang diutamakan itu adalah nilai-nilai kecintaan yang sangat tinggi, tanggung jawab, kecintaan yang mengedepankan teladan, yang mengedepankan kesopan santunan, seperti itu. Begitu yang diajarkan oleh seorang Muhammad Natsir. Kemudian dari semua pemikiran Muhammad Natsir ini, apa sih relevansinya pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi bangsa pada saat ini? Gitu. Nah, pemikiran Muhammad Natsir ini, kalau kita lihat tentang relevansinya pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi bangsa pada saat ini, pemikiran Muhammad Natsir memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi bangsa pada saat ini, khususnya dalam menghadapi tantangan disintegrasi atau krisis moral atau polarisasi sosial. Pandangannya tentang pentingnya persatuan bangsa menjadi sangat relevan di tengah meningkatnya konflik identitas dan perpecahan akibat perbedaan politik maupun ideologi. Gagasan Muhammad Natsir mengenai negara sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial juga relevan dalam konteks penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih. Nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, amanah, dan keadilan dapat menjadi fondasi etika bagi penyelenggara negara dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan pada saat ini. Nah, terus bagaimana sih relevansi pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi umat Islam pada saat ini? Kalau dalam konteks umat Islam, pemikiran Natsir relevan untuk menjawab semua persoalan, dari rendahnya kualitas pendidikan, lemahnya solidaritas umat, serta maraknya ekstremisme dan intoleransi. Penekanannya pada pendidikan yang berimbang antara ilmu pengetahuan dan akhlak sangat dibutuhkan untuk membentuk generasi muslim yang moderat tentunya, yang cerdas dan mampu untuk berdaya saing dalam segala hal, begitu. Selain itu, Muhammad Natsir juga mengatakan bahwa dakwah yang bijaksana dan dialogis mampu menjadi penting di tengah masyarakat yang plural pada saat ini. Karena memang di Indonesia ini kita tidak hanya bicara tentang Islam, kita juga berbicara tentang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, agama-agama yang diatur dalam undang-undang dan diakui di negara kita. Di masyarakat kita ini memang plural pada saat ini, seperti itu. Nah, dakwah tidak boleh dilakukan dengan cara yang konfrontatif, melainkan dengan pendekatan yang persuasif, rasional, dan juga menghargai yang namanya keberagaman. Nah, sebagai penutup, bahwa secara keseluruhan pemikiran Muhammad Natsir mencerminkan sintesis antara Islam, nasionalisme, dan yang namanya modernitas. Pandangannya tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga memberikan inspirasi bagi upaya membangun bangsa dan memberdayakan umat Islam di era kontemporer pada saat ini. Dengan menekankan nilai persatuan, keadilan, pendidikan, dan akhlak, pemikiran Muhammad Natsir tetap menjadi rujukan penting dalam menghadapi tantangan bagi bangsa dan umat pada saat ini. Sekian, terima kasih. Itu kita membahas tentang pemikiran Muhammad Natsir, tentang pemikiran Muhammad Natsir dan relevansinya terhadap kondisi umat dan bangsa pada saat ini. Semoga tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.